ketika saya baru aja launching, pada waktu itu saya pakai buttercream yang ibaratnya ready to mix. Ketika buttercream itu menghilang dari pasaran. September aku ngajar untuk DG ini, tetapi Oktober sudah enggak. Jadi benar-benar literally di waktu yang bersamaan kayak cut gitu. Mazmur 37 berkata, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus takut, kepada siapakah aku harus gemetar. Yes. Mungkin dari sini saya juga melihat bahwa Dian, apakah ada proses perjalanan iman yang, trust level yang lebih akhirnya kepada Tuhan? When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Halo sahabat terkasih, dengan senang hati Asmarani kembali hadir di dalam Bika atau Bicara Kasih. Dan hari ini kembali lagi, seperti firman Tuhan berkata, tidak pernah ada habisnya kasih Tuhan, selalu baru setiap pagi. So, itu pula yang terjadi buat setiap sahabat terkasih, buat Asmarani dan juga untuk rekan-rekan yang hari ini sudah hadir bersama dengan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama bertemu dengan seseorang balerina, penari, dan terlebih lagi passionnya adalah seorang baker dengan brand cookies, kue. Saya harus bilang artisan cookies yang luar biasa dengan brand yang disebut dengan Chef on Point sudah hadir bersama dengan kita di sini. Halo Dia. Halo Ani. Apa kabar Dia? Luar biasa. Wow. Yang saya pertama kali lihat dari seorang Dian adalah seseorang yang mungkin kelihatannya pemalu awalnya. Orang bilang mungkin sangat elegan, manis, penari yang luar biasa, seorang guru balet yang luar biasa. Tapi begitu nyoba kuenya, nice. Thank you Kak. Dan kalau kita berbicara soal iman, pengharapan, dan kasih, 1 Korintus 13 ayat 13 berkata bahwa yang terbesar daripada semuanya adalah kasih. Dan bagaimana beliau menggunakan Chef on Point-nya untuk menjadi sarana kasih bagi banyak orang, supaya mereka yang merasakan kue-kuenya, artisan cake-nya, bisa menyatakan Yesus itu luar biasa. Thank you banget sudah hadir di sini. Yes. Boleh nggak cerita kira-kira Dian mau sharing apa bersama dengan rekan-rekan terkasih di tempat ini? Hari ini aku mau sharing Kak tentang gimana ketika di dalam pencobaan itu, Yes, Tuhan itu selalu kasih kita way out. way out. Way out itu Gimana yang tuh? pertama ya. Dan yang kedua adalah ketika kita menjalani way out itu, when we flashback, kita bisa melihat bahwa setiap yang terjadi di belakang ternyata itu bukan satu rancangan yang mungkin kita pikir masalah tuh nyusahin ya. I see. Tapi itu rancangan damai sejahtera ternyata buat setiap Kita. Tuh. Wow, may I know what happened? Boleh banget. Dugaan kecelakaan malah ternyata rancangan yang baik akhirnya. Gimana Yes, dan ceritanya, itu Dia? sebenarnya berhubungan dengan Chef on Point. Oh, Chef on Point. Chef on Berarti Point. your artisan cake ini ya. Yes, betul. Jadi saya melihat gimana apa yang penting buat kita Yes. bagi Tuhan itu juga penting. Ah, Yes. Dan ada satu ketika saya baru aja launching Mocha Nougat Roll. Saya pada waktu itu saya pakai buttercream yang ibaratnya ready to mix. Jadi bukan saya bikin dari scratch. Sendiri. Oh, I Yes, see. ready to mix yang saya ambil dari pasaran ibaratnya gitu ya. Nah, one day struggle itu tiba ketika buttercream itu menghilang dari pasaran. Kok bisa? Kalau ditarik, memang udah ditarik dari peredaran udah gak bikin lagi. Nah, jadi ceritanya kan pada waktu itu saya cari-cari benar-benar buttercream itu ke beberapa toko bahan kue. I see. Nggak cuma satu ya, satu. Bahkan sampai ke Palem dan ke tempat saya ngajar balet pun saya cari nggak ada, dan akhirnya saya dapat penjelasan di sana. Kenapa? Katanya memang produk itu lagi ditarik sama BP POM untuk perpanjang. Oh, I see. Panjang BP POM-nya gitu kan ya. Iya. Tapi waktu saya tanya kira-kira berapa bulan? 1,5 bulan. Bilang, wah Lama banget. nggak bisa produksi dong. Ibaratnya, waduh gimana ini? Bingung, pada saat itu bingung. Nah terus ternyata di bulan itu saya ingat banget itu adalah Oktober 2019. Oh, 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu struggle juga terjadi di tempat les balet saya, Oh, tempat gimana saya tuh? ngajar. Itu di dalam waktu yang bersama, bulan yang sama itu juga, 6 murid saya mengundurkan diri.
Dari berapa murid? Dari total kalau kelas itu ada sekitar 13 murid. Setengahnya. Oke, Which is at that time itu adalah satu masa yang benar-benar bagi saya struggle, karena pada waktu itu saya pulang dari pelayanan di Surabaya, saya kemari saya benar-benar mengandalkan source ibaratnya dari baking dan juga dari ngajar. Ya, jadi itulah dua source income saya gitu. Sampai ketika saya tahu 6 murid saya mengundurkan diri, terus ketika saya tahu lagi si Buttercream menghilang dari pasaran, saya tuh bilang sama Tuhan gitu, Tuhan, you know my source of income dari mana aja Tuhan. Yes. Tapi kenapa sekarang aku harus ngadapin seperti ini? Yes. Dan at the time aku berdoa sama Tuhan gitu. Aku berdoa sampai yang ibaratnya udah saking berat hatinya gitu ya. Kalau tidur sambil berat hati tau kan yang nggak enak ya. Sampai titik poin itu gitu. Tetapi ketika besok paginya aku bangun pagi, Tuhan cuma bilang satu hal. Gimana? Tuhan cuma bilang, Dian, kamu bisa bikin buttercream. Dian, you can make the buttercream. Cuma bilang itu doang. Dan pada saat itu aku langsung bangun, aku mandi, aku ke dapur, aku bawa resep-resepku. Dan sebelumnya memang aku pernah bikin buttercream, tapi menurutku taste-nya nggak oke. Jadi aku cuma ya udah bawa resepku, dan ketika aku mulai kumpulin semua bahan-bahannya gitu ya, aku mulai timbang satu-satu. Roh Kudus kasih hikmat. Gimana? Ketika aku misalnya aku lagi timbang butter 200 gram, bahan lain. tambahkan lagi. Ketika gitu aku pegang shortening, jumlahnya segini, dan aku catat semua itu, dan the result is amazing. It's a better buttercream than I used before. Really? Yes, it is. Dan that's what I use until now. Yang itu akhirnya saya review juga di tahun lalu ya. Setiap saya tanya, ada mocha donut lagi nggak? Oh ya. Yes. Jadi akhirnya saya bukan makan buttercream dari pasaran ya? Bukan. Wow, Yes. sebab aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku adalah rancangan-rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Yes, betul. Untuk membawakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betul ya? Betul banget Kak Rani. Dan Yes. pada waktu itu aku berpikir ya, wah, oke lah, aku cuma bikin buttercream ini untuk Yes. 1,5 bulan. I see. BP POM-nya 1,5 bulan doang kan. But you know Kak Rani, Gimana? sampai hari ini produk itu nggak ada di pasaran. Sampai Jadi aku flashback ke belakang, aku tuh ngeliat bahwa Tuhan tuh dahsyat loh. Yes. Walaupun pada masa itu aku harus ngelewatin masa-masa sulit, bergumul, aku harus mempercayai Tuhan sepenuhnya, mempercayai tuntunan Roh Kudus untuk bikin buttercream yang Tuhan bilang cuma modal satu. Dia kamu bisa bikin, cuma itu doang yang aku dengar. Dan bermodalkan ketaatan, bermodalkan dengan percaya aja sama tuntunan Roh Kudus, walaupun nggak ngerti ya dia dimasukin kenapa harus jumlahnya segini gitu. Tapi end up with a nice buttercream gitu ya, dan which is setelah sekian tahun kemudian produk itu nggak muncul lagi di pasaran. Kayak benar-benar Tuhan siapkan satu rancangan damai sejahtera loh buat kedepannya. Sometimes kita cuma fokus ngelihat apa yang ada di depan kita, tetapi sebetulnya Tuhan yang jauh lebih besar dari kita itu sanggup melihat jauh ke depan. Wow, aku mungkin boleh kutip juga kali ya. It's very awesome. 1 Korintus 2:9 berkata seperti ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Betul ya. Dan yang luar biasa ada, jangan-jangan kalau saya boleh pengen tahu nih juga sahabat terkasih ingin tahu lebih dalam lagi, mungkin harga buttercream di pasaran dengan harga buttercream yang dibuat oleh Dian jangan-jangan lebih murah bikin sendiri nih. Yes, at the end aku hitung costingnya dan itu lebih murah. Oh iya? Yes, betul. Wow, benar-benar sebab aku mengetahui ya. Aku mungkin kalau tadi Dian ngomong tentang Yeremia 29:11 ini kan banyak ayat-ayat yang dikutip ya. Tapi ada beberapa mungkin version yang mungkin aku mau angkat sedikit, yang versi dalam bahasa Inggrisnya The Message berkata seperti ini. I know what I do. Aku suka banget dari kata-katanya dari awal udah bilang gini, I know what I do. Itu maksudnya Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang mau dilakukan. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah sahabat terkasih, kalau kita berbicara ini mungkin hal kecil kali ya bagi orang, mungkin bukan yang kayak makro gitu, gempa bumi. Tapi buat dia, it's your source of income. Yes. It's also source for what you have to do day by day, right? Betul. Dan buttercream ini berbicara banyak. Bahkan lewat buttercream ini malah menjadi, aku harus bilang kayak authentic ya, authentic taste-nya. Betul, jadi Nice. ciri khasnya. Chef on point, Yes. makan nugget.
That's true. Nah, kalau dari Dian sendiri, tadi ada satu hal yang menarik buat Rani dan juga mungkin untuk sahabat terkasih. Tadi Dian berkata, bahkan sampai ingredients-nya atau bahan-bahannya pun itu detail Tuhan berikan. Yes. Mungkin sahabat terkasih nanya, mungkin ya dalam hati, lah Dian bisa dengar suara Tuhan, nah gue gimana? Nah kira-kira Dian, kalau yang seperti itu, like sometimes kita aja nggak tahu itu suara, jangan-jangan itu suara syaiton kali atau suara diri saya sendiri gitu, suara jiwaku. Bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah suara Tuhan yang dituntun melalui Tuhan Roh Kudus? Itu bagaimana? Untuk tahu yang pasti kita harus dekat. Kuncinya satu. Kuncinya satu. Ya. Gimana caranya supaya bisa dekat dengan Tuhan? Ya pasti having quality time sama Tuhan. I see. It's a must every day gitu ya, untuk Yes. punya satu waktu pribadi kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan belajar dengan suara Tuhan. Ya, betul. Dari situlah ketika ibaratnya kalau kita suka menggambarkan gitu ya, domba-dombaku mendengar Suaraku. That's the key Yohanes, sebetulnya. yes, betul. Ya, itulah kuncinya gitu. Ketika kita domba-dombanya Tuhan Yohanes gitu, 14. dekat sama Tuhan, kita kenal suara gembala kita, dan we know tuntunan Tuhan. Wow. That's the key. Jadi kalau kita berbicara kadang-kadang Tuhan berbicaranya mungkin yang sesuai dengan firman-Nya. Tapi jangan-jangan juga bahkan lewat buttercream pun Tuhan menyatakan aku ini Allah yang luar biasa. Aku Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu Yes. untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan percaya dan terpanggil Panggil sesuai dengan dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Yes, betul banget. Dan hal kecil tapi nyata ya. Hal kecil nyata, dan bagi aku pribadi itu satu pengalaman yang membuat aku trusting God more in my financial. Really ya? Yes. Jadi buttercream pendongkrak finansial. Sebenarnya bukan dari segi sisi finansialnya gitu, tapi aku melihat gimana ketika Tuhan memberikan satu way out, jalan keluar buat aku, satu rancangan damai sejahtera, aku harus takut apa lagi? Exactly. Ibaratnya. Kalau Mazmur 37 berkata, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus takut, kepada siapakah aku harus gemetar. Yes. Lagi sebenarnya ada juga, maksudnya di saat yang bersamaan itu juga pasti ada 3 source income kok. Tiga, bukan 2 saja ya. Ada Gimana lagi tuh? ngajar di satu gereja, tetapi pada bulan itu. Jadi memang September aku ngajar untuk gereja ini, tetapi Oktober sudah enggak. Jadi benar-benar literally di waktu yang bersamaan kayak cut gitu. Also you only have these 2 source, so it's really like those. Yes. So matters banget Betul. ya. Iya, Tapi betul. dari situ membuat aku percaya bahwa sourceku bukan 2 ini, tapi sourceku Tuhan. Betul sekali, bukan dari barat, utara, selatan, dan timur datangnya peninggian itu kata Mazmur, tapi dari Tuhan semesta alam. Amen. Sahabat terkasih, kalau mungkin di sisi kita di session keempat, hal-hal yang mungkin simple, hal-hal yang mungkin tidak terlihat, hal-hal yang mungkin like ya udah daily aja, tapi itu juga bisa sesuatu yang berbicara banyak dalam hidup kita. Betul. Bahkan kalau saya boleh kutip sedikit mungkin ya dari saat Elia berusaha untuk melarikan diri, Nabi Elia, bahkan Tuhan menggunakan angin sepoi-sepoi basah, istilahnya bukan angin badai, bukan yang angin gemuruh, tapi angin sepoi basah untuk menyatakan aku ini mengasihimu, just as simple as that. Dan ada satu lagu yang tadi saya terima ini kemarin dari penciptanya langsung, penciptanya luar biasa, yaitu dia sendiri. Dengan judul yang buat saya pas saya dapet gitu ya, wow, that's very good. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang dari tadi kita dengung-dengung ya. Mungkin ayat yang sering kita dengar dari zaman dahulu kala, tapi sampai hari ini seperti kita katakan juga, setiap firman yang dikeluarkan tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. So, kita akan dengarkan lagu ini, kita akan nyanyikan. Mungkin Dian yang nyanyi ya, Dian ya, karena lagu ini buat saya pribadi sih nempel tak gitu. Ya sudah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, Dian. Wow, sahabat terkasih. Hal yang mungkin sesuatu yang kritikal, sesuatu yang mungkin krisis dalam hidup kita saat kita sudah melaluinya bersama dengan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Ternyata hasilnya malah jadi sebuah lagu. Yes. Betul ya? Dan jadi satu kesaksian yang powerful juga kalau Exactly. perjalanan kita di hadapan Tuhan. Exactly, perjalanan yang Tuhan lihat. Yes. Dan Rani boleh bilang, dari lagunya sendiri, ini literally taken from Yeremia 29 ayat 11, sesuai dengan tema ayat kita pada hari ini ya. Yes. Sebab aku tahu, coba gimana? Sebab aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, 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 dan amin. Dari cerita ini, mungkin Rani boleh simpulkan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja di sesuatu yang besar, sesuatu yang ekstravagan, sesuatu yang seperti gempita, Betul. tapi juga Tuhan juga berbicara lewat hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple, tapi berbicara banyak buat kehidupan kita. Mungkin dari sini saya juga melihat bahwa Dian, apakah ada proses perjalanan iman yang, trust level yang lebih akhirnya kepada Tuhan? Oh iya, pasti. Karena kayak tadi saya cerita ya, karena Yes. gitu ya, menghadapi dengan source income cuma segitu, tiba-tiba Yes. Tuhan harus Tuhan izinkan gitu ya, Uh-uh. down gitu. Dan Yeah. di situ membuat saya tidak menaruh kepercayaan saya pada uang, Oh, that's good. tetapi menaruh kepercayaan saya sama Tuhan. Amin. Karena di Alkitab pun dikatakan berkat itu dari Tuhan. Betul. Kan? Jadi, mungkin yes. Kita percaya penuh bahwa ya Tuhan yang memberikan buat setiap kita, dan yang Yes. harus kita kejar bukanlah amount of money-nya, Yes. tapi yang kita kejar adalah Tuhan. Wah, mungkin saya boleh kutip juga dari Mazmur berkata seperti ini, bukan dari barat, selatan, utara, timur datangnya peninggian itu, tapi datangnya dari Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Dan saya juga percaya, kita mau encourage juga setiap rekan-rekan, sahabat terkasih di dalam bicara kasih ini. Setiap dari kita Tuhan bisa berbicara dalam banyak hal, dan bahkan hal kecil pun Tuhan tetap mau turut serta. Istilahnya Tuhan tuh mau aja gitu loh, ikut campur ke hal-hal kecil karena buat dia itu matters. Yes. Buat dia setiap dari kita itu precious atau berharga. Mungkin dari sini Dian Wanandi as a ballerina, as a teacher, and also as a artisan chef, baker, mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau diberikan kepada seluruh rekan-rekan sahabat terkasih? Sahabat terkasih, ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita harus percaya sama hatinya Tuhan. Ya. Ada satu quote yang pernah saya dengar waktu saya kayaknya zaman kuliah ya. Oh, When you cannot see His hands, trust His heart. boleh diulang lagi, itu bagus banget. When you cannot see His hands, trust His heart. When you cannot see His hands, trust His heart. Artinya di situ adalah ketika kita nggak bisa melihat nih tangan Tuhan dalam bentuk berkat, Ya. dalam bentuk kesuksesan apapun, kita percaya sama hatinya Tuhan bahwa Amen. hati Tuhan selalu punya rancangan damai sejahtera itu. Nggak Amin. pernah punya sedikit pun rancangan untuk mencelakai kita. Amin. Itu yang kita harus percaya, dan dengan seperti itu kita akan beroleh kekuatan untuk keep going, keep running sekalipun di dalam satu struggle, dalam Ya. satu pergumulan gitu. Dan di 1 Korintus dikatakan juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi Kekuatan kita, betul. Sebab Allah itu setia dan adil. Ya, Tuhan itu setia sehingga tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan Betul, kita. Dan setuju. bahkan ketika kita dicoba itu, Tuhan akan memberikan Jalan kedua. That's I agree. Wow. jadi kita harus benar-benar trusting kan. Trusting, level tertinggi dari perjalanan hidup kekristenan seringkali berkata adalah satu, trust, bukan hanya belief tapi trust yang paling tinggi. Dan sahabat terkasih, kita juga belajar bahwa ternyata Allah yang kita sembah, Allah yang dikatakan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang memperhatikan segala setiap kebutuhan kita adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Mau tetap memelihara kita sampai masa tua kita, sampai masa dimana Tuhan mau menyatakan waktunya untuk kita balik kembali ke rumah Bapa di surga. So sahabat terkasih, terima kasih sekali buat hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan kru yang bertugas, produser, rekan-rekan videografer dan juga editor. Ini merupakan sesi keempat, kita mau menyatakan bahwa kalau bukan kasih Tuhan kita tidak mungkin ada di tempat ini.
So, sahabat terkasih dari Bika, thank you semuanya. Kita akan bertemu dengan sesi selanjutnya. Dian, keep shining. Buat rekan-rekan yang mungkin ingin tahu chef on point, itu gampang banget, tinggal buka di sosial media saja. Muka nogatnya the best. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. So, sahabat terkasih, ketemu lagi dengan segmen Bika atau Bicara Kasih selanjutnya. Saya Asmarani dengan senang hati kita menyatakan bye-bye.